Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Miss Ernita akan membahas bab gerak melingkar. Yang pertama itu terkait besaran fisis apa saja sih yang ada dalam gerak melingkar. Yuk langsung kita mulai. Oke, yang pertama kalian harus tahu dulu pengertian gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya tentu berupa lingkaran. Nah, karena berupa lingkaran, tentu untuk melakukan satu putaran penuh itu senilai dengan 360 derajat atau senilai dengan 2 pi radian ya. Sehingga 2 pi radian senilai dengan 360 derajat, maka pi radian itu senilai dengan 180 derajat. Kenapa? Karena tinggal kita bagi 2 saja, yang 360 derajat kita bagi 2 menjadi 180 derajat. Gitu ya. Dalam melakukan satu putaran penuh tentu terdapat periode dan frekuensi, kalian harus tahu perbedaannya. Periode dalam fisika disimbolkan dengan huruf T besar, di mana periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Secara matematis, T sama dengan waktu, berarti T kecil, yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh yang kita simbolkan dengan N. Sehingga untuk memudahkan kalian mengingat rumus periode, kalian ingat saja titin, yaitu T sama dengan T per N. T adalah periode dengan satuan detik, N adalah banyaknya putaran, biasanya berapa kali atau sebanyak berapa putaran gitu ya. Sedangkan frekuensi disimbolkan dengan huruf F kecil, di mana frekuensi adalah banyaknya putaran tiap satuan waktu. Banyaknya putaran disimbolkan dengan huruf N dan tiap satuan waktu disimbolkan dengan T. Sehingga frekuensi rumusnya adalah N per T. Atau ingat saja Fanta ya, F sama dengan N per T. Dari sini kalian bisa lihat hubungan antara periode dengan frekuensi, rumusnya saling berkebalikan ya. Yang ini T per N, yang ini N per T. Maka berlaku untuk periode itu sama dengan 1 per F, yaitu 1 per frekuensi. Sedangkan frekuensi sama dengan 1 per periode, T besar. Ingat ya, frekuensi di sini satuannya adalah hertz atau bisa per second, dan waktu dengan satuan second. Paham ya? Lalu adakah hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar? Tentu saja ada ya, karena di video sebelumnya sudah Miss Nita jelaskan terkait gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Dan di gerak lurus, kalian sudah mengenal S sebagai jarak atau posisi atau perpindahan dengan satuan meter gitu ya. Kemudian di gerak lurus juga kalian sudah mengenal V, yaitu kecepatan dengan satuan meter per second, yaitu kecepatan linear atau kecepatan pada gerak lurus gitu ya, yang V ini. Kemudian kalian juga mengenal A itu sebagai percepatan linear, yaitu percepatan pada gerak lurus dengan satuan meter per second kuadrat. Dan di gerak melingkar, di sini juga tentunya ada posisi, ada kecepatan maupun percepatan. Namun karena memiliki sudut, kita beri imbuhan sudut, yaitu di sini yang tadinya posisi atau jarak, di sini jadinya posisi sudut yang disimbolkan dengan theta. Kemudian di sini ada kecepatan linear, tentunya di gerak melingkar ada kecepatan sudut gitu ya, yang disimbolkan dengan omega. Seperti huruf W namun dibacanya omega. Kemudian di gerak linear atau gerak lurus ada percepatan, dalam gerak melingkar ada percepatan sudut gitu ya. Dan dalam gerak melingkar tentunya ada jari-jari, maka ini semua kita kalikan dengan jari-jari. Jadi S sama dengan theta dikali R, V sama dengan omega dikali R, dan A sama dengan alfa dikali R. Ini adalah simbol dari percepatan sudut, yaitu alfa bacanya ya, atau alfa. Lanjut kita bahas posisi sudut, kecepatan sudut maupun kecepatan linear. Kecepatan sudut dikenal dengan omega, di mana kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Yang dirumuskan dengan omega sama dengan 2 pi f jika diketahuinya adalah frekuensi. Bisa juga omega sama dengan 2 pi per t jika diketahui di sana adalah periode ya di soalnya. Oke, kemudian posisi sudut disimbolkan dengan theta, di mana posisi sudut adalah besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Theta dirumuskan dengan omega dikali T. Karena omega itu bisa 2 pi f atau 2 pi per T, maka kita bisa ganti omega jadi 2 pi f, kemudian karena ada T kita kali T untuk posisi sudut. Atau theta sama dengan 2 pi kali T kecil per T besar, yaitu periode. Oke, kemudian kecepatan linear disimbolkan dengan huruf V,
di mana kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran atau saling tegak lurus ya. Oke, V sama dengan omega dikali R. Tadi sudah kita bahas, kemudian omeganya bisa kita ganti dengan 2πf atau 2π per T. Paham ya? Besaran yang terakhir yaitu percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Ingat, karena sentripetal atau center gitu ya, berarti adanya di pusat. Yaitu percepatan sentripetal itu disimbolkan dengan AS. A itu kan percepatan sentripetal, kita simbolkan dengan S. Jadi percepatan sentripetal AS, yaitu percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran yang terjadi karena perubahan arah kecepatan linier. Seperti ini ya, jadi arahnya selalu menuju ke pusat. Kemudian gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linier. Jadi antara gaya sentripetal dengan V itu saling tegak lurus ya. Oke, dan arahnya menuju pusat lingkaran. Di mana percepatan sentripetal dirumuskan dengan AS sama dengan V kuadrat per R, atau juga AS bisa juga dengan omega kuadrat dikali R. AS sama dengan V kuadrat per R jika diketahui di soal ada kecepatan liniernya. AS sama dengan omega kuadrat kali R itu jika diketahui di soal adalah kecepatan sudutnya. Di mana satuan untuk percepatan sentripetal adalah meter per second kuadrat. Sedangkan gaya, ingat hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali A. Karena di sini gayanya sentripetal, maka A-nya juga percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal tadi sudah kita dapatkan V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Tinggal kita ganti AS-nya dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R. Di mana gaya sentripetal itu satuannya adalah Newton. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, suatu partikel bergerak melingkar beraturan dengan melakukan 300 putaran tiap menit. Nah, ini biasa juga di soal dalam 300 rpm atau rpm ya. Jika jari-jari lintasannya 20 cm, yaitu ini adalah R-nya, maka kecepatan liniernya adalah V-nya itu berapa? Oke, ingat satu putaran itu 2π radian, maka 300 putaran yaitu 300 dikali 2π radian gitu ya. Kemudian tiap menit, ingat harus dalam tiap detik. 1 menit berapa detik? 60 detik atau 60 second ya. 300 dibagi 60 itu adalah 5 dikali 2π adalah 10π dengan satuan radian per detik. Ini adalah satuan dari kecepatan sudut yaitu omega, yaitu radian per detik ya. Oke, maka V sama dengan omega dikali jari-jari. Omeganya adalah 10π gitu ya. Jari-jarinya adalah 20 cm dibagi 100 karena jadi meter kan ya, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 1. Kemudian 10 dikali 10 pangkat min 1 itu adalah 1 dikali 2 adalah 2 kali P adalah 2π. Kecepatan linier satuannya adalah meter per second. Jawabannya adalah B. Mudah ya? Contoh soal yang kedua, sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan melakukan 420 putaran tiap menit. Berapakah frekuensi gerak partikel tersebut? Berarti yang ditanyakan F-nya ya. Oke, 420 putaran tiap menit. Ingat, satu putaran adalah 2π radian. Maka 420 putaran itu kita tinggal kali 420 dikali 2π radian per 1 menit berapa detik? 60 detik ya. 420 dibagi 60 adalah 7 dikali 2π adalah 14π dengan satuan radian per detik. Ini adalah omega ya. Oke, karena yang ditanyakan frekuensi maka kita gunakan rumus omega yang 2πf ya, karena kita akan mencari frekuensinya. F sama dengan omega dibagi 2π gitu ya. Omeganya tadi kita dapatkan berapa? 14π dibagi 2π gitu ya, tinggal pi-nya kita coret. 14 dibagi 2 adalah 7. Satuan frekuensi adalah Hertz. Jadi jawabannya adalah D. Contoh soal yang ketiga, sebuah titik partikel bergerak melingkar beraturan sebanyak 300 putaran tiap menit. Masih sama seperti tadi, maka kita ubah nanti menjadi radian per detik ya. Jika jari-jari lintasannya 10 cm, ini adalah jari-jarinya. Kemudian percepatan sentripetalnya berapa? Yaitu AS-nya ya.
Oke, 300 putaran tiap menit. Satu putaran 2 pi radian, maka 300 putaran tinggal kita kalikan aja 300 dikali 2 pi radian gitu ya. Tiap menit, harus jadikan tiap detik. 1 menit 60 detik. Oke, 300 dibagi 60 adalah 5, 5 dikali 2 pi adalah 10 pi, masih dalam satuan radian per detik. Ini adalah omeganya ya. Kemudian R-nya adalah 10 cm, maka kita jadikan meter, yaitu 10 pangkat min 1 meter. Percepatan sentripetalnya berapa? Yaitu AS sama dengan omega kuadrat dikali R, karena yang diketahui adalah kecepatan sudutnya. Oke, omeganya adalah 10 pi, kita kuadratkan gitu ya, jari-jarinya 10 pangkat min 1 meter, yaitu 10 kuadrat pi kuadrat dikali 10 pangkat min 1. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 1 itu adalah 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu adalah 10, masih ada pi kuadrat. Percepatan sentripetal satuannya adalah meter per second kuadrat. Jawabannya adalah D. Paham ya? Contoh soal yang keempat, suatu partikel bergerak melingkar beraturan dengan frekuensi yaitu F-nya adalah 50 Hz. Dan jari-jari lintasannya 20 cm, ini adalah R-nya. Kecepatan sudut partikelnya adalah yaitu omeganya. Jadi mudah ya, tinggal omega sama dengan 2πf karena F-nya yang diketahui ya. Oke, ada frekuensi sehingga 2π frekuensinya adalah 50 Hz gitu ya. Sehingga 2 dikali 50 adalah 100, masih ada pi gitu ya. Jadi 100 pi radian per detik. Jawabannya adalah D. Contoh soal yang kelima, sebuah partikel bergerak melingkar dengan kelajuan tetap yaitu V-nya 6,28 meter per second. Jika jari-jari lintasannya 20 cm, R-nya, maka frekuensi putarannya berapa gitu ya. Kita gunakan rumus V sama dengan 2πf dikali jari-jari. Sehingga F sama dengan V dibagi 2πr gitu ya. V-nya kita peroleh 6,28 gitu ya. Per 2, pi-nya kita gunakan 3,14 dikali jari-jarinya adalah 20 cm, kita jadikan meter yaitu 2 dikali 10 pangkat min 1. Oke, ini kita pindahkan ke atas jadinya 10 pangkat 1 ya. Nah ini jadinya 10 pangkat 1 jadi positif. Yang di bawah negatif pindah ke atas jadinya positif. Sehingga 6,28 dikali 10 adalah 62,8 dibagi 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 3,14 adalah 12,56. Sehingga 62,8 dibagi 12,56 hasilnya adalah 5 Hz. Jawabannya adalah D. Contoh soal yang keenam, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari yaitu R-nya 6 meter. Jika dalam 2 menit yaitu T-nya gitu ya, benda melakukan 16 kali putaran yaitu N-nya, maka kecepatan linier benda tersebut adalah V-nya itu berapa? Maka kita gunakan rumus V sama dengan 2πf kali R gitu ya. Kemudian F atau frekuensi kita gunakan rumus Fanta yaitu N per T dikali jari-jari, yaitu V sama dengan 2π, N-nya adalah 16 kali putaran. Waktunya adalah 2 menit. Ingat ini masih menit, harus dijadikan detik. 1 menit 60 detik berarti 2 menit 120 detik. Tinggal dikali 2 aja ya. 60 kali 2 adalah 120 detik. Jari-jarinya adalah 6 meter. Oke. Ini bisa dibagi 2 yaitu 6 gitu ya. Ini masih bisa dibagi yaitu 10. Sama-sama dibagi 6 jadi 16 per 10 yaitu 1,6, masih ada pi-nya dengan satuan meter per detik. Jawabannya adalah E. Oke, sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.